Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Desa Tunggiri Tondro, Bapak Ibu Guru SMK Desa Tunggiri Tondro, dan tidak pula yang saya hormati teman rekan CGP Angkatan 11 dari SMK Desa Tunggiri Tondro. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk kegiatan budaya positif dari teman-teman Angkatan 11 calon guru penggerak di SMK Desa Tunggiri Tondro. Semoga senantiasa Allah memberikan keberkahan, kesehatan, dan dalam acara pada pagi hari ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Amin. Yang kedua, salawat dan salam mari kita kurang kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua nantinya mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Bapak Ibu dan teman-teman rekan CGP Angkatan 11 yang saya hormati, di sini saya selaku pembawa acara untuk kegiatan pada pagi hari ini, yaitu kegiatan berbagai praktik baik budaya positif dalam kegiatan diseminasi kepada rekan sejawat di sekolah yang tercinta, yaitu SMK Negeri 1 Giri Tondro. Dalam acara kegiatan ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga acara inti yaitu penyampaian materi budaya positif dari teman-teman CGP. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah penutup. Untuk memasuki acara yaitu pembukaan, marilah kita buka bersama-sama dalam acara kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah acara yang dilaksanakan oleh teman-teman CGP awal sampai akhir berjalan lancar. Yang acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang dimana pada pagi hari ini Bapak Kepala Sekolah tidak bisa menghadiri kegiatan karena ada hal suatu acara yang tidak bisa ditinggalkan. Akan diwakili dari Wakil Kepala Sekolah yaitu Bapak Agus Hardianto. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu CGP dari SMK Desa Tondro, yang kami hormati Bapak Ibu peserta undangan yang pagi hari ini segera berkenan hadir. Sebelumnya banyak kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang baik, yang berlaku dan tidak akan dari suatu apapun. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasanya pagi hari ini adalah acara dari CGP yaitu diseminasi kepada rekan sejawat. Diseminasi itu kalau menurut saya penyebar luas informasi yang hal tersebut didapatkan dari penelitian, pengamatan ataupun observasi. Jadi beberapa hari ini mungkin malah bingung ya Pak Jati, Pak Indra Gunaiman melakukan pengamatan, penelitian terhadap apa yang terjadi di SMK kita ini, Pak. Ada masalah terhadap siswa, kemudian diamati ruang lingkupnya apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi, kemudian bagaimana beliau ini menyelesaikan. Dan hari ini
akan disampaikan hasilnya seperti apa. Nah, karena saya kira beda guru, beda ilmu, beda cara beliau mengatasinya. Kalau Pak Jarod dengan pendekatan agama mungkin, kalau Pak Indra menggunakan teori matematika mungkin untuk menyelesaikannya. Kalau Pak Jarod, Pak Jati didongeni aku wayang ke dalam. Karena beda ilmu, beda pemahaman, beda pengalaman dalam menyelesaikan masalah, artinya mereka mempunyai cara yang berbeda-beda. Dan hari ini akan disampaikan hasilnya, yaitu dalam kerangka diseminasi. Betul Pak? Diseminasi loh. Diseminasi atau diseminasi? Diseminasi. Tentunya hal tersebut akan sangat bermanfaat untuk kita semua karena apa ya? Kadang-kadang kita terlena dengan kondisi sekarang ini, wis kasep enak wis ra gas. Kita hanya terlena dengan kondisi wis ngene dadi maupun macam-macam. Pada akhirnya ya kita sendiri yang akan ya merugi di akhirnya nanti karena kita tidak berinovasi, kemudian anak-anak juga masyarakat menilai tidak bekerja dengan maksimal. Oke, terima kasih. Nantinya Bapak dari CGP bisa menyampaikan hasil dari pengamatannya, penelitiannya ke teman-teman kerja di SMK dan semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat pada kita semua dan pada anak-anak pada umumnya. Dan selamat berdiseminasi dari kami. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang diwakili dari Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Kusadianto. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya acara yang ketiga adalah acara inti penyampaian berbagai praktik baik budaya positif dalam kegiatan diseminasi kepada rekan Jawa akan disampaikan oleh materi adalah pada pagi hari ini ada beberapa kelompok bahwasannya Bapak Ibu untuk angkatan 11 CGP ini ada 4 yang ikut serta dalam CGP, yakni dari Bapak Yunanto Indra, Bapak Jalul Tirta, Bu Nur Naimah dan saya sendiri. Oke, untuk penyampaian materi yang pertama saya akan menyampaikan terlebih dahulu. Mohon maaf, mohon izin waktunya. Ini makanya Bapak Ibu, materi yang akan saya sampaikan dengan teman-teman CGP. Di sini saya dengan Bu Naimah itu satu fase, kemudian Bapak Jalu berbeda. 3 peserta CGP ini saya, Pak Jalu dan Bu Nur Naimah berkolaborasi bersama untuk menyampaikan materi budaya positif. Dan di dalam budaya positif itu ada materi yang akan saya sampaikan nanti dibagi dengan teman saya Pak Jalul dan Bu Naimah. Ada paradigma pendidikan Ki Dewantoro, kemudian ada motivasi kehidupan manusia, kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, nilai-nilai kebajikan dan segitiga restitusi. Lanjut. Ya. Sebelumnya saya dari CGP yang pertama akan menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Semangat ya. Oke, untuk biar refresh lagi, biar semangat dan bahagia, mungkin next Pak, lanjut. Ya, ini dari kegiatan CGP yang kami lakukan selama kurang lebih
lebih 1 bulan lebih ya. Di situ ada kegiatan lokakarya. Pastilah Bapak Ibu sudah menyampaikan di kelas atau mempraktekkan, dan saya juga dari kegiatan lokakarya pastilah dalam kegiatan ada materi itu sebelum diawali kegiatan adalah dibudayakan untuk membuat kesepakatan dalam suatu kegiatan. Mungkin di kelas, mungkin kami di lokakarya juga melakukan kesepakatan. Bahkan di Rupal atau di Zoom itu sebelum dimulai pasti membuat kesepakatan bersama. Nah, dalam intinya kesepakatan ini bagaimana kita menyepakati bersama dan akhirnya menjadi suatu keyakinan dan disepakati bersama, diyakini bersama, dilakukan bersama itu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, ada kesepakatan forum destinasi pada hari ini, yaitu saya beri contoh 2. Yang pertama adalah menghargai siapapun, kemudian yang kedua menjadi pendengar yang baik. Mungkin cocok buat Bapak Ibu sudah ya, menghargai siapapun, kemudian menjadi pendengar yang baik. Mungkin Bapak Ibu saya berikan kesempatan ditambahkan apa lagi dari kesepakatan? Ya. Serius tapi santai. Ya, bisa dituliskan Pak di situ. Mungkin Bapak Ibu yang lain kesepakatan yang kita sepakati pada kesempatan ini. Waktunya bagus, waktunya loh. Di sini waktu. Waktunya sampai jam berapa? 1 jam, 2 jam, 1 jam Pak. Waktunya Kesepakatan waktu Pak. Saya atau bahasa yang lainnya apa Pak? Sesuai disiplin waktu durasinya. Alokasi waktunya harus jam. Alokasi waktu Pak. Waktu. Sudah ya? Mungkin dan kesepakatan ya cukup ya. Oke Pak. Kita sepakati bersama bahwa pada kesepakatan forum pada pagi hari ini kita saling menghargai siapapun yang berpendapat, kemudian menjadi pendengar yang baik, kemudian serius tapi santai dari Bu Nurul Naimah. Sepakat ya? Kemudian yang terakhir tepat waktu. Lanjut Pak. Ya, sebelumnya Bapak Ibu mohon maaf karena beberapa acara tadi supaya kita bersemangat lagi dan kita bahagia, karena dasar tolak ukur kehidupan itu kalau ada semangat dan bahagia itu enak sekali ya. Yang kita cari itu kan, kita bekerja itu kan perlu semangat. Nah, bekerja itu apa? Yaitu kebahagiaan mungkin dari diri maupun keluarga. Nah, saya mau memberikan ini oleh-oleh dari lokakarya saya untuk bisa semangat kita tepuk semangat. Mohon maaf Bapak Ibu guru, mohon berdiri. Ya, nanti bisa mengikuti saya. Tepuk semangat. Saya dulu ya. Tepuk semangat. Dan ding dung sesal semangat. Nanti bisa diaplikasikan di jam-jam rawat jam 2, jam 3 untuk siswa-siswanya. Ini dari teman saya CGP guru TK. Ayo mari bersama. Tepuk semangat. Dadadang. Ding. Dung.
Mungkin sudah ada semangat dan bahagianya ya Bapak Ibu. Mengulang TK ya Mas Fatur, Pak Fatur. Rex Bapak Ibu, Pak Galuh. Ya, di sini saya akan menyampaikan budaya positif yang intinya materi pada pagi ini adalah diseminasi, yang artinya adalah kita dari CGP pembelajaran salah satu titik 4 ini tentang budaya positif akan menyalurkan kepada Bapak Ibu teman sejawat mungkin untuk bisa diterapkan di sekolah kita. Ya, ada kata budaya positif itu mohon apa ya? Ada dua kata ini. Budaya itu apa? Kalau mungkin ini Pak Indra atau Pak Indra mau budaya itu apa Pak? Kegiatan suatu bahasa Indonesia Budaya. Budaya apa? Oke, dijawab. Budaya itu kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau sekumpulan komunitas. Ya, betul sekali. Aplaus untuk Pak Agus. Mungkin ada yang berpendapat yang lainnya? Ya, Bu Majatur, monggo. Ya, meskipun Menurut saya budaya adalah sesuatu yang berkembang di sebuah lingkungan atau bisa dikatakan kebiasaan dari sebuah daerah. ya, itu budaya. Ya, terima kasih atas pendapatnya tentang budaya. Ya, betul sekali bahwa budaya itu adalah suatu cara hidup yang berkembang dan yang dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan kepada generasi ke generasi. Nah, atau dari bahasa Sanskerta, budaya itu dari kata budaya yang artinya Buddha, atau dari kata budi itu pikiran atau akal, daya itu kekuatan, atau daya itu adalah ikhtiar atau usaha. Jadi di mana ada pemikiran seseorang kemudian menjadikan suatu kekuatan itu suatu budaya, atau budaya itu adalah suatu akal atau pikiran dan daya itu adalah usaha ikhtiar dan menjadikan suatu budaya tertentu. Contohnya kalau budaya itu ya ada istiadat atau norma atau suatu budaya seni dan lainnya. Nah, ini ada kalimat yang kedua adalah positif. Positif itu adalah lawan kata dari apa Bapak Ibu? Negatif. Berarti positif itu baik apa jelek Bapak Ibu? Baik. Nah, di sini materinya adalah pemikiran menguatkan daya kekuatan menjadi suatu perilaku yang baik atau positif. Nah, jadi materinya adalah membudayakan kegiatan-kegiatan yang positif. Lanjut Pak. Bapak Ibu, kita semua adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kami dari CGP akan menyampaikan materi 6 yang kita bagi pada pagi hari ini. Saya poin 1 dan 2, yaitu tentang disiplin positif dan motivasi perilaku manusia. Nah, ini berkaitan keseluruhannya untuk mengetahui yaitu budaya positif, bagaimana kita melaksanakan nanti atau mengimplementasikan dalam sekolah kita tentang budaya positif dengan konsep-konsep 6 ini. Nah, yang pertama adalah saya akan menyampaikan disiplin positif. Sebelum saya menyampaikan, Bapak Ibu, bahwasanya pembelajaran dengan paradigma baru yang akhir-akhir ini kita lakukan yaitu di kurikulum merdeka. Di kurikulum merdeka, bahwasanya pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi. Mungkin tidak asing pada Bapak Ibu tentang berdiferensi. Apa Bapak Ibu? Berdiferensi itu apa Pak? Pembelajaran berdiferensi. Ini dari Pak Indra. Oke, Mas Pak. Mungkin berawal dari kata diferent berbeda ya. Jadi diferensiasi mungkin bisa diartikan dengan pembelajaran di mana dulu itu menggunakan berbagai model pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan
masing-masing muridnya. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Indah. Kita tidak asing lagi di kurikulum Merdeka ini tentang pembelajaran berdiferensi yang bertujuan adalah menajamkan potensi bakat minat kepada siswa. Karena menggunakan profil pelajar Pancasila ada 6 elemen ini kita bisa memasukkan minat bakat sesuai dengan minat bakat kepada siswa. Sehingga dengan metode pembelajaran berdiferensi ini, para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern guna menunjukkan profil pelajar Pancasila. Lanjut Pak. Ini materi yang pertama dari saya, yaitu disiplin positif. Nah ini disiplin positif. Apakah makna disiplin? Disiplin itu dari bahasa Latin yaitu disiplina. Disiplina itu artinya belajar. Jadi disiplin itu kalau dari bahasa Latin itu belajar. Belajar. Terus makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan untuk yang dihargai. Jadi kita melakukan disiplin positif atau disiplin itu adalah untuk menggali potensi kita, belajar kita untuk menghargai sesuatu, itu adalah disiplin positif. Namun dalam budaya kita, untuk disiplin ini, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi diartikan kalau kita itu disiplin itu patuh. Tapi tidak seperti Bapak Ibu, bahwa kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi, kata disiplin itu menjadikan tidak nyaman kepada kita karena suatu kepatuhan atau suatu ada aturan yang ada hukumannya dan itu tidak mencapai sebuah tujuan. Jadi kita disiplin itu kalau seperti itu yang dilakukan kita tidak bisa menghargai, yaitu makna dari sebuah disiplin. Lanjut Pak. Lanjut tentang disiplin positif. Nah, dengan adanya sebuah disiplin diri, kita dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan. Sama ya, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah apa Bapak Ibu? Dengan adanya disiplin positif dengan menghargai, yaitu tujuan kita sebagai pendidik seorang guru adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu disiplin positif. Lanjut Pak. Ya. Dari kegiatan yang kita lakukan untuk pendidikan guru penggerak kita lalui di pembelajaran daring maupun lokakarya, bahwa kita sebagai pendidik pastilah tahu bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Dengan pernyataan beliau tentang budaya positif atau disiplin, menyatakan Ki Hajar Dewantara bahwa mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan keras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap
melakukan self disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah ini, dengan adanya suatu kemerdekaan di bangsa kita, pastilah dulu juga menyikapi tentang bagaimana kita mendisiplinkan sikap kita, positif kita untuk bisa berjuang untuk meraih kemerdekaan dengan sekeras-kerasnya, dengan seperjuangan untuk menciptakan suatu kemerdekaan. Pasti didasari dengan sikap, yaitu diri kita sendiri, self disiplin, atau kita harus punya rasa disiplin positif. Dan akhirnya di suasana merdeka ini, walaupun kita sudah merdeka, kita harus terus berjuang keras untuk mempunyai rasa, yaitu disiplin positif. Jadi Bapak Ibu, kembali, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian kita tuangkan kepada diri kita sendiri sebagai pendidik. Tujuan kita sekali lagi yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Lanjut Pak. Ini untuk menguatkan lagi tentang disiplin positif, bahwa disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Intinya adanya suatu disiplin positif kita bisa terapkan dan diajarkan kepada anak bagaimana anak bisa mempunyai rasa tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Mungkin di sini ada kalimat nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, kita tidak asing lagi dengan nilai-nilai kebajikan. Contohnya apa Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan? Apa Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang sudah diterapkan, nilai-nilai kebajikan di sekolah kita apa Bapak Ibu? Mungkin banyak sekali. Mandiri, hormat, menghormati. Apalagi Pak Ida? Tanggung jawab, gotong royong. Nah, itulah Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan di kurikulum merdeka di sekolah kita itu sudah terlaksana, yaitu tadi ada gotong royong, ada kemandirian, ada tanggung jawab, banyak sekali. Lanjut Bapak. Lanjut, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ini nanti ada kesinambungannya dengan materi yang akan disampaikan Bu Naimah dan Pak Jalu, bagaimana disiplin positif itu kita arahkan kepada sosok diri kita sendiri dan bisa mengontrol dirinya untuk berbuat disiplin positif. Lanjut Pak. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi dia murid kita, peserta didik kita, murid kita melakukan disiplin positif itu dia sadar, bukan hanya dasar dengan motivasi eksternal, bukan akibat paksaan atau mencari sebuah ujian untuk melakukan disiplin positif ataupun takut dengan aturan atau hukuman. Lanjut Pak. Ya, Bapak Ibu, ya, nilai-nilai kebajikan yang ada 6 elemen di profil pelajar Pancasila. Adanya disiplin positif ini tidak asing lagi, P3 profil pelajar Pancasila itu ada 6 elemen ini. Setiap elemen pasti ada nilai-nilai kebijakan. Mungkin Bapak Ibu
apakah sekolah kita sudah melakukan profil pelajar Pancasila dari beriman bertakwa sampai benaran kritis? Sudah ya? Mungkin Bu Mariatun, apa saja Bu sekolah kita, contoh elemen apa dan contoh realnya apa di sekolah kita, Bu? Mungkin dari gotong royong. Kalau dari gotong royong, di setiap Jumat sudah terjadwal setiap siswa bekerja sama membersihkan lingkungan beserta Bapak Ibu guru juga bekerja sama membersihkan lingkungan. Ya, betul. Mungkin berkolaborasi dengan teman jawab atau berdiskusi itu termasuk masuk juga bergotong royong. Ada lagi apa contoh konkret profil pelajar Pancasila di sekolah kita yang sudah kita laksanakan dari elemen apa? Pak Gustri? Oh Pak? Ya, betul Pak. Oh ya, kalau di sekolah kita setiap hari kita itu sholat zuhur berjamaah. Berarti kan sudah mau yang beriman dan bertakwa salah satunya itu. Terus sekali, berarti tepuk tangan. Bapak Ibu guru yang sudah berpendapat. Jadi disiplin positif dengan kita kuatkan yaitu 6 karakter dari profil pelajar Pancasila. Setelah kita sudah melaksanakan. Nah, mohon dari saya dan Bapak Ibu guru mari kita melanjutkan program yang sudah ada, kita tingkatkan. Baik, lanjut. Tanya dulu Pak, untuk yang berkebinekaan global itu namanya seperti apa? Ya, berkebinekaan global adalah menghargai sesama. Contohnya kita kan di bangsa Indonesia berkebinekaan, beras, bersuku, beradat yang berbeda-beda, beragama yang berbeda-beda. Contohnya kita saling toleransi dan melaksanakan ya, kita bertoleransi. Kemudian mungkin dari Pak Indra Pak berkebinekaan. Oke, menambahi sedikit saja. Berkebinekaan global. Nah, kalau di suku ras budaya itu kan mungkin baru di Indonesia saja, internasional ya. Kalau global kan intinya menyeluruh. Nah, kalau berkebinekaan global intinya ya kita juga bisa menerima dari berbagai dunia seperti itu yang intinya sifatnya adalah positif. Contohnya misalkan di Spanyol lah, itu ada suatu kegiatan sing banteng itu namanya sih Pak. Nah itu kemudian yang dari Amerika misalkan ada tentang cowboy. Nah itu juga merupakan suatu budaya di luar yang itu nilainya positif, bisa kita terapkan mungkin di daerah kita juga seperti itu. Mungkin seperti itu. Jadi intinya bisa menerima dari budaya yang dari luar yang bersifat positifnya seperti itu, Mas Teguh. Terima kasih Pak Indra. Bahwa dimensi profil pelajar Pancasila dari elemen berkebinekaan global ini ya kita menyeluruh, kita mengenal dan harus bisa menghargai budaya-budaya di bangsa kita. Lanjut Pak. Ya, Bapak Ibu, ini ada miskonsepsi teori kontrol. Nah, ini yang saya berikan bahwa murid itu mempunyai ilusi atau bayangan bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, tapi tidak. Kemudian ilusi guru itu mengontrol murid. Kemudian ada siswa itu mengilusikan bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Lanjut Pak. Ya, itu dalam kenyataannya contoh satu saja ini karena waktunya, ilusi kontrol, guru dapat mengontrol murid
Dan kenyataannya murid mempunyai hak memilih karena kita berpacu kepada profil Pancasila. Guru tidak bisa memaksa kehendak kepada murid, dan yang ketiga adalah guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid. Lanjut tadi Pak. Tadi nah, untuk mengubahnya Bapak Ibu, untuk mengubahnya paradigma tersebut tadi bahwasanya ada stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Tuh. Contohnya saya berikan satu saja, yaitu realitas kebutuhan kita sama. Itu untuk stimulus respon. Kemudian untuk pendekatan teori kontrol, realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Lanjut. Ya. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Mungkin dari kacamata saya pribadi, dari sekolah kita, insya Allah sudah berjalan, tapi kita tingkatkan lagi. Lanjut Pak. Oke, lanjut. Materi yang kedua dari saya terakhir yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Motivasi itu apa Pak? Dorongan. Ya, dorongan betul. Ya. Untuk melakukan budaya positif harus mempunyai motivasi. Manusia ada 3 motivasi yang perilaku manusia itu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, itu muncul dari luar. Kemudian yang kedua adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai mereka percaya diri. Kemudian yang itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi 3 tadi itu dari yang 2 dari luar, yang satunya dari dalam. Yang baik dari mana? Motivasi itu dari dalam. Ya, jadi motivasinya aku atau Agus itu sekolah ini ngopo. Kalau dari ingin mencari penghargaan, itu gimana? Terus beri jasa. apa mungkin kesadaran diri karena sebagai ASN untuk mengabdi, untuk bekerja dengan ikhlas dan baik, itu tadi kesadaran dari kita sendiri. Lanjut, setujukah Bapak Ibu? Setuju. Pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Tidak. Ya. Setuju. Nah, Pak Indra yang tidak, apa Pak? Kulo mau Pak. Yang tidak dengan Kalau pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar ini, kurang setuju Pak. Karena nanti anak tersebut akan terbiasa kalau orang yang terhadiah aku orang semangat gitu Pak. Itu ya Pak. Nah, itu tadi yang depan itu respon dan kontrol ya. Nah, itu. Kemudian pemberian hukuman dapat membuat murid jerah setelah melakukan kesalahan. Itu yang tidak setuju. Lanjut Pak. Pak, ya. Jawab saya. Sebetulnya saya pemberian hadiah dapat meningkatkan motivasi itu setuju. Karena apa? Kita sebagai kalau saya orang Islam, dari saya lahir kecil sudah dibimbing hadiah. Jadi saya melakukan segala sesuatu berdasarkan hadiah. Kowe nek ora bertindak laku baik, kamu sholat, kamu ngaji, nantinya kamu mendapatkan surga. Itu hadiah. Dan doktrin itu sudah mengakar sampai sekarang. Jadi setiap orang berpikir seperti itu. Doktrin hadiah, nanti kalau kita berbuat baik, melakukan ibadah baik, akan mendapatkan surga. Itu sudah terpaku dalam manusia. Bahwa sadar pun sudah tahu mengenai itu. Itu Pak Indra yang tidak setuju itu bagaimana Pak?
diajari harus semangat nih, karena di ini itu kan dia akan meningkatkan ya motivasi belajar. Jadi saya cenderung presentasinya setuju. Nah, ada orang setuju setuju. Ya, kenyataan di masyarakatnya kok orang dia itu meningkatkan semangat. Kalau ada orang setuju ya kamu nggak setuju. Jadi gini Bapak, makasih. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama itu ya tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau nih guna imam menika ngajar ngajar apa ini apa kemudian ya misalkan untuk mendapatkan hadiah tadi, misalkan Pak Agus orang SMA gurunya Pak Jati, kue misalnya tekan sekolahnya orang pelan tak ini duit 10.000 nah belalah Pak Agusnya termotivasi sesasi itu 10.000 terus belalah Pak Jati ini prosesi modal soalnya jalur orang terutan nah sing janjeni Pak Jati itu lalu misalnya Pak Jati ada sing ini guru-gurunya dari Pak Teta. Pak Teta mau ngene duit untuk nang duit ya. Ini rasanya. Nah itu ini ngomong Pak Agus terus semangat tetap jam itu turun banget. Karena turun. Lanjut Pak. Ya, kalau saya menanggapi ini ya Pak. Nah itu tergantung bentuk hadiahnya. Kan hadiah tidak harus selalu dengan barang. Bagaimana kita sebagai guru itu memberikan motivasi, otomatis penampilan kita terhadap murid bagaimana? Misalkan kita masuk terus di dalam kelas, otomatis kita juga akan ogah lah ini. Karena Pak Jati misalnya. Awasannya itu sampai Pak Ketua, berarti kan tergantung pemberian hadiahnya seperti apa. Kalau ini pemberian hadiah meningkatkan motivasi murid, saya setuju. Cuma bentuknya, bentuk hadiahnya itu apa? Harus. Kalau mungkin tadi dari Pak Indra, bentuk hadiahnya harus berupa barang yang sesuai yang kontek pemberian. Ya, itu ya. Jadi, apa itu? Ya, yang intinya itu. Bapak Ibu, bahwa tadi yang mendapatkan suatu penghargaan itu bertanya apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, dan mereka letakkan dunia dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan atau motivasi. Ini juga bersifat eksternal. Jadi penghargaan itu adalah jangan sebagai penghukum atau hukuman itu kan itu apa Pak? Apa hukuman itu? Sanksi ya. Jadi kalau bahwasanya penghargaan itu untuk memotivasi untuk meninggalkan segala hal yang positif atau disiplin positif. Dengan adanya penghargaan itu tidak termotivasi dengan dirinya sendiri dan ekstern, itu tidak baik. Lebih baik kesadaran siswa tersendiri untuk melakukan hal apapun tidak menganggap penghargaan. Nah, kalau seseorang berhitung penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang itu penghargaan tidak efektif, penghargaan itu merusak hubungan, penghargaan itu menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, penghargaan tidak efektif, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik.
Itu adalah suatu penghargaan untuk bisa kita melakukan suatu kesadaran untuk melakukan disiplin atau budaya positif. Lanjut. Nah, lanjut saja Bapak. Nanti, oke, lanjut. Nah, sudah selesai dari saya. Jadi 2 poin yaitu tentang disiplin positif dan motivasi positif. Biar aura mengerucutnya adalah tentang budaya positif. Saya menyampaikan disiplin positif dan motivasi. Karena tanpa motivasi dari diri kita sendiri tidak akan melakukan hal-hal yang positif. Itu dari saya, mungkin mohon maaf waktunya banyak, kurang lebihnya mohon maaf, kekurangannya juga mohon maaf. Selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan teman-teman saya CGP yaitu Bu Nurul Naimah. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi Bapak Ibu. Masih semangat? Baik. Oke. Di sini saya Nurul Naimah, calon guru penggerak angkatan 11, akan menyampaikan 2 materi yaitu terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia dan juga terkait dengan keyakinan kelas atau terkait dengan keyakinan sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, ini ada ice breaking sebentar. Ini ada tebak-tebakan, ada gambar. Ini yang pertama, coba ditebak Bapak Ibu. Ini ada gambar jam, kemudian ada huruf BU sama batu. Kira-kira ini kalau disambungkan kalimatnya apa? Bukan kalimat ya. Ada 2 kata. Cluenya 2 kata. Ada jam, kemudian ditambah huruf BU belakangnya, kemudian di bawahnya batu. Ada yang bisa jawab? Jambu batu, kikil. Ya, jambu batu, betul. Tepuk tangan buat Bu Mariatun. Jambu batu ya, Bu Endang ya, bukan jambu kikil. Ini pertanyaan yang kedua. Adakah yang bisa menjawab? Ada seorang raja, kemudian ada pisau, terus rajanya ditambah M. M sama dengan Pisau tajam. oh iya betul Pak Agustri, pisau tajam. Ya. Ya betul. Ini tidak ada hadiahnya ya. Mohon maaf, tidak ada hadiahnya. Pertanyaan yang ketiga, ini kayaknya ini ada tang, kemudian yang tengah tangan. Ini tanda seru. Adakah yang bisa menjawab? Kira-kira apa ya? Tangnya itu berarti huruf G-nya X, berarti nggak ada huruf G-nya. Tantangan? Iya nggak ada G-nya, berarti tang seru. Kurang tepat. Tantangan apa Bu? Ini tanda apa? Pendrong. Peringatan. Pendrong bahasa Indonesia-nya apa gitu? Seru, berarti tantangan seru. Yeay, kembali
pikiran kita, otak kita untuk masuk ke materi selanjutnya. Di kebutuhan dasar manusia ini, tentunya kita sebagai manusia dan sebagai guru dan juga pastinya peserta didik itu mempunyai kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar. Next. Yang mana kebutuhan dasar itu kita butuhkan dalam setiap saat, Bapak Ibu guru. Nah, di sini ada paradigma pendidikan Ki Hajar Dewantoro untuk mengawali kebutuhan dasar kita. Sebagai seorang guru, Anda diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Anda akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Nah, ini tugas kita, Bapak Ibu guru semuanya, bahwasanya kita semuanya adalah seorang petani. Jadi kalau seorang petani itu ya kita mencampur, kita menyirami, kita memelihara, kita memimpin, kita memperbaiki, maksudnya memimpin tanaman-tanaman itu ya. Nah, Ki Hajar Dewantoro selaku Bapak Pendidikan kita mengatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik, yaitu yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun. Kita hanya dapat menuntun peserta didik kita, Bapak Ibu guru semuanya. Jadi seorang petani itu hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, berkembangnya padi. Kemudian ia dapat memperbaiki kondisi tanahnya dengan cara apa? Dengan cara bisa dipupuk, kemudian dipaculi gitu ya. Kalau seorang petani itu, kemudian memelihara tanaman padi, kemudian memberi pupuk dan air. Sama halnya dengan kita seorang guru itu, kita memberi pupuk dan air. Kita sebagai seorang guru itu memberikan sesuatu yang perlu disampaikan oleh peserta didik kita untuk bekalnya mereka. Kemudian membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi sebagai seorang guru itu ibaratnya jadi seorang guru itu kita tugasnya untuk membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu tanaman padi. Atau padi ini ibaratnya adalah peserta didik kita. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Kalau ngomong-ngomong petani, dulu itu saya diajarkan oleh almarhum bapak saya, karena bapak saya itu kan seorang petani juga, jadi seorang guru dan juga seorang petani. Setiap kali saya diajak ke sawah, itu kan beliau juga menandur padi ya, menanam padi. Beliau menanam padi itu selalu ketika sebelum pulang ke rumah, itu beliau mengitari semua tanaman padinya dengan keyakinan bahwa ketika si padi itu sudah diitari oleh bapak saya, itu akan ayem begitu. Jadi beliau pernah berpesan kepada saya untuk itu. Jadi ibaratnya seorang guru itu juga seperti itu Bapak Ibu, memberikan kenyamanan kepada peserta didik, memberikan among kepada peserta didik dan juga ngomong peserta didik. Sama halnya dengan seorang petani tadi yang mengitari tanamannya sebelum beliau pulang ke rumah. Next. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dilakukan manusia untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Seluruh tindakan yang dilakukan manusia memiliki tujuan tertentu pasti. Ya, seluruh tindakan yang dilakukan manusia memiliki tujuan tertentu dan segala usaha baik yang dilakukan adalah
peserta didik itu apapun, boleh itu salah, boleh itu benar, itu pasti tetap ada tujuan tertentu dari apa yang dilakukan oleh manusia tersebut. Next. Nah, ini ada pengantar. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Itu satu. Yang kedua, tindakan yang dilakukan merupakan usaha memenuhi keinginan. Itu dua. Yang ketiga, memenuhi keinginan sama dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan sama dengan indikasi kegagalan memenuhi kebutuhan dasar. Ini adalah paten, sudah paten ya, Bapak Ibu ya. Keempat ini sudah paten terkait dengan apa yang kita inginkan dan apa sesuai dengan kebutuhan kita sebagai manusia. Apa itu? Berapa? 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Pasti bertahan hidup, survival ya, survival. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Pasti kita semuanya butuh kasih sayang dan rasa diterima pada setiap kelompok atau komunitas yang ada di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Kita sebagai guru itu kalau di dalam kelas sebagai pemimpin pembelajaran, Bapak Ibu, pasti kita yang berkuasa, yang paling berkuasa di dalam kelas itu adalah seorang guru. Yang keempat, kebutuhan dasar kebebasan. Kebebasan mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri, itu adalah kebebasan. Mempunyai pilihan, pilihan A, pilihan B, pilihan C, seperti itu. Dan kebutuhan dasar kesenangan, bermain, humor, kemudian tertawa, itu adalah kebutuhan dasar untuk kesenangan. Next. Nah ini Bapak Ibu, ini untuk kebutuhan bertahan hidup ada 3, yaitu kebutuhan fisiologis. Itu terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Pasti kita butuh sandang, pangan, dan papan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan psikologis, memberi dan menerima, cinta, kemudian menjadi bagian dari kelompok, diterima dan menerima dalam kelompok atau komunitas tertentu. Yang ketiga adalah kebutuhan biologis. Kita butuh istirahat, pasti. Kalau nggak istirahat, emang kita robot? Ya, bukan. Kita adalah manusia biasa yang butuh istirahat. Kemudian tidur yang berkualitas pastinya. Next. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini akrab dengan orang tuanya. Biasanya seorang murid atau seorang peserta didik itu akrab dengan orang tuanya. Itu dia bisa termasuk dalam, berarti dia itu dapat dapat charger dari kasih sayang dan rasa diterima di keluarganya. Kemudian yang kedua, belajar karena suka pada gurunya. Gitu ya. Kadang-kadang ada beberapa peserta didik yang suka dengan guru tertentu, makanya dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, akan kasih sayangnya atau rasa diterimanya, dia semangat untuk belajar. Kemudian rasa diterima yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian koneksi sosial, tentunya ada hubungan koneksi dengan orang-orang terdekatnya. Kemudian memberi dan menerima kasih sayang. Next. Nah ini salah satu contoh ketika saya lagi di lapangan bersama anak-anak, Bapak Ibu. Jadi ini saya merefleksikan bersama dengan anak-anak terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah saya lalui bersama dengan mereka.
kemudian bisa sharing, dan ini lebih erat, lebih bisa mendekatkan sama anak, sama peserta didik gitu, dan peserta didik pun nyaman dengan kita gitu. Next, kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, ingin menjadi pemimpin. Jadi seorang peserta didik itu sudah mulai, kita tahu peserta didik yang sekarang itu sudah mulai menampakkan kepemimpinannya ya, dengan kita melihat mereka berorganisasi begitu. Kemudian ingin diakui pastinya. Self esteem itu sama dengan self love. Jadi kayak ini Bapak Ibu, mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri. Kemudian ingin dianggap berharga, diakui dan dihormati. Lanjut. Kebutuhan akan kebebasan. Ini contohnya kemandirian, otonomi, kemudian banyak bergerak. Maksudnya banyak bergerak itu peserta didik kita itu kadang-kadang sampai hyperaktif ya. Kemudian memiliki pilihan. Memiliki pilihan itu misalnya ada pilihan A, pilihan B, pilihan C, dan pilihan lainnya. Dan suka coba-coba hal baru. Jadi bebas untuk mencoba-coba hal baru. Tapi tentunya untuk hal baru ini adalah hal yang positif ya, hal yang positif. Kemudian yang terakhir ini adalah 5 kebutuhan dasar yang terakhir, yaitu terkait dengan kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Contohnya adalah bermain. Setiap peserta didik itu pengennya main, apalagi kalau pas olahraga itu saya tuh ini Bapak Ibu dulu diceritanya sama anak-anak itu kalau pas permainan olahraga itu dia suka gitu. Kemudian yang kedua humor, lucu ya Pak Jati ya gitu. Yang ketiga terkait dengan antusiasme. Contoh yang ketiga antusiasme. Yang keempat tertawa, kebutuhan akan kesenangan yaitu tertawa. Nah, ini ada contoh kasus dari kelima dasar itu tadi. Dari kelima dasar, 5 kebutuhan dasar tadi, coba Bapak Ibu cermati dulu untuk contoh kasus ini, dibaca dulu sebentar. Nanti akan ada pertanyaan. Tadi apa aja kesenangan? 5 kebutuhan dasarnya itu. Yang pertama, kesenangan. Yang kedua, kebutuhan bertahan hidup. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kasih sayang dan rasa diterima. Begitu. Jadi ini nanti Bapak Ibu guru coba dicermati dulu kalimat ini, paragraf ini. Kemudian kita analisis, masuk. Nanti ada pertanyaan, masuk ke kebutuhan dasar yang mana, begitu. Saya kasih kesempatan 5 menit. Pak Wahyu Jadi, guru wali kelas 12 Mapika di SMK Negeri 1 Wirtanto, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tirta. Beberapa anak di kelas 12 Mapika telah datang padanya dan mengeluhkan Tirta yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Wahyu Jadi, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tirta melakukan hal itu? Kira-kira apa Bapak Ibu? Nah?
duwe sama dewe. Bisa. Untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Nah ini pertanyaan yang pertama. Dalam kasus Tirta, apabila jawaban Tirta ketika ditanya oleh Pak Wahidjati adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tirta adalah kebutuhan dasar yang apa, Bapak Ibu kira-kira? Ini Pak. Oh iya, Pak Pugu. Kalau itu bertahan hidup karena kan lapar. Oh iya, betul sekali. Tepuk tangan. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Betul sekali. Karena si Tirta ini lapar, ya. Jadinya ia butuh untuk bertahan hidup dengan makan. Kemudian next, pertanyaan yang kedua, dalam kasus apabila Tirta menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tirta adalah Kasih sayang. kasih sayang. Tada, kasih sayang dan rasa cinta. Betul. Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Dalam kasus apabila jawaban Tirta adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tirta sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Oh, Wina? Penguasaan, betul. Kekuasaan, ya. Kebutuhan dasarnya adalah kekuasaan. Kemudian yang keempat, pertanyaannya bila jawaban Tirta dalam kasus tersebut adalah dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tirta sedang berusaha memenuhi kebutuhan. Ada yang bisa menjawab? Oh, Pak Indra? Rasa ingin tahu? Rasa ingin tahu? Ada jawaban yang lain, Pak Jadi? Ya, kebebasan, ya. Jadi Tirta pengen bebas, gitu ya. Lanjut. Ini yang terakhir, pertanyaan terakhir. Dalam kasus, bila Tirta menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka Tirta sedang berusaha memenuhi kebutuhan. Yang terakhir, kesenangan. Nah, ya. Baik, itu tadi kelima contoh, kelima soal untuk kebutuhan dasar manusia. Lanjut untuk materi yang kedua terkait dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Nah ini ada pertanyaan terkait dengan keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan kelas saja? Ada yang bisa jawab, Bapak Ibu? Jadi kita tahu bahwasanya di sekolah kita itu punya tata tertib sekolahnya. Nah, kalau di materi kami itu ada materi terkait dengan keyakinan kelas. Biar kalau tata tertib itu kayaknya agak menakutkan gitu. Jadi lebih dihaluskan dengan kalimat dengan kata keyakinan kelas. Nah, kenapa? Kenapa kok keyakinan kelas?
Kenapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang bisa jawab? Ini Pak Pugo. Coba bisa pendapat nggak? Pendapatnya apa ya untuk Pak Pugo? Kira-kira apa? Kenapa kok keyakinan kelas? Boleh menjawab sedikit ya, maksudnya kalau peraturan itu kan kita setiap hari harus diatur. Mungkin kalau keyakinan kelas kan tidak ada kata paksaan, tapi keyakinan bersama. Seperti halnya dengan bagaimana kita memeluk agama itu kan keyakinan kita masing-masing. Nah kalau diterapkan di sini berarti kalau kenapa kok harus keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Kalau peraturan itu kan pasti salah dapat aturan, dapat sanksi. Jadi kan bisa membuat anak itu takut dengan peraturan. Tapi kalau keyakinan kan keyakinan bersama. Kesepakatan. Kalau saya yakin, kalau keyakinan itu bisa. Terima kasih jawabannya. Betul, ya, betul. Kalau keyakinan itu adalah semacam kesepakatan bersama. Kalau peraturan itu biasanya itu cuma dibuat oleh satu orang atau individual atau satu pihak saja gitu. Kalau keyakinan itu biasanya kita diskusikan bersama dulu, kemudian kita kita telaah bersama, kemudian baru diyakini bersama-sama seperti itu. Next. Nah ini, jadi keyakinan itu adalah perjanjian yang disepakati bersama antara guru dan siswa tentang norma perilaku dan aturan yang akan diterapkan di kelas. Biasanya dibuat secara kolaboratif dan mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan oleh semua anggota kelas. Begitu. Jadi kalau alhamdulillah kemarin satu semester itu pas awal pembelajaran saya sudah menerapkan terkait dengan keyakinan kelas di setiap kelas yang saya ajar, Bapak Ibu, dan kami harapannya juga nanti Bapak Ibu juga menerapkan keyakinan kelas itu di setiap mungkin per mapel Bapak Ibu yang jenengan ajarkan, bisa begitu. Karena ini akan manfaat banget Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas ini akan manfaat banget untuk berjalannya pembelajaran, keteraturan pembelajaran kita dalam setiap kita menyampaikan materi, kemudian tugas-tugas yang kita berikan kepada anak didik kita itu akan manfaat banget. Jadi keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, kita tahu Bapak Ibu yang sudah jelas aja di sini di sekolah kita itu kan kadang-kadang saya tuh banyak menemukan anak nggak tertib, nggak pakai dasi, nggak pakai kolong, kadang-kadang cuma bajunya dikeluarkan kayak gitu. Itu kadang-kadang saya sering banget menemui anak-anak yang seperti itu. Itu biasanya kadang-kadang itu pas ada saya tegur baru dimasukkan, baru dipakai dasinya, jubnya seperti itu. Itu karena dia itu merasa, oh ya ada Bunda Imam, oh ya ada guru A, guru B yang mana gurunya. Ini tentu mereka itu belum ada keyakinan dalam diri mereka untuk mengikuti tata tertib yang ada di sekolah kita, ya. Jadi anak-anak yang mungkin
agak gimana gitu ya Berna, itu seperti itu, belum meyakini apa yang menjadi keyakinan sekolah kita. Nah, ini ada pertanyaan lagi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini kemungkinan jawaban karena keselamatan. Betul? Betul ya? Betul. Jadi saat penggunaan helm berkendara itu keyakinan yang kita yakini bahwasannya adalah keselamatan. Ini adalah nilai kebajikan universal yang kita yakini bersama secara umum. Secara umum itu se-Indonesia Raya atau sedunia gitu ya. Jadi kalau nilai-nilai kebajikan itu tidak hanya yang kita yakini saja atau kelompok kita saja yang kita yakini, tapi semuanya menyeluruh. Kemudian ada pertanyaan yang kedua next. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, di sini kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan dan untuk keselamatan. Nah, untuk keselamatan ini karena kemarin COVID, ya. Kalau saat ini mungkin untuk kesehatan, ya. Kalau dulu pas COVID itu kan setiap saat itu cuci tangan, ganti masker seperti itu. Jadi untuk menyelamatkan jiwa kita. Itu lebarnya ya. Nah ini tips Bapak Ibu oleh dari materi yang kita bahas kemarin untuk CDP untuk pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ini tipsnya. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, kalau tata tertib itu kan banyak apa itu namanya? Biasanya kalimatnya panjang gitu. Kalau di keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak, jadi lebih umum kayak tadi, terkait dengan keselamatan, terkait dengan kesehatan, itu sudah walaupun cuma satu kata itu bisa kita yakini bersama. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang tadi saya bilang terkait dengan keselamatan, kesehatan, itu tips yang nomor 2. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nggak boleh ada kata jangan merokok misalnya, jangan tiduran di kelas misalnya, jangan gaduh misalnya. Itu nggak boleh. Jadi kata jangan, tidak boleh, itu adalah larangan keras untuk pembentukan keyakinan kelas kita. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Begitu. Jadi nggak perlu banyak-banyak Bapak Ibu ya, nggak perlu berkalimat-kalimat, berparagraf, itu nggak perlu. Jadi cuman 1 kata, 2 kata, 3 kata, maksimal 3 kata itu udah bagus. Yang penting bisa diyakini, bisa dipakai oleh semua. Tips yang ke-6 yaitu semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kayak seperti tadi Pak Jati itu kan pas di awal sebelum kita diskusi ini ada sesi apa Pak Jati? Ada sesi diskusi untuk kesepakatan diskusi kita. Sama halnya ketika saat pembuatan keyakinan sekolah, pembuatan kata atau kalimat keyakinan kita yang disepakati bersama itu tadi, itu silakan untuk didiskusikan dan curah pendapat bersama dengan
peserta didik di kelas yang Bapak Ibu ampu. Kemudian tips yang ke-7, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dipantau Bapak Ibu, setelah kita membuat keyakinan kelas, kemudian diterapkan bersama dengan anak didik kita, kemudian dipantau apakah keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama itu sukses nggak, tercapai nggak tujuan kita. Nanti kalau misalnya sukses, tercapai, alhamdulillah. Kalau enggak, berarti perlu ditinjau ulang kembali, perlu direvisi lagi, perlu direfleksi kembali bersama dengan anak didik kita, seperti itu. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal yang secara menyeluruh, yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini adalah contoh dari nilai-nilai kebajikan universal. Kalau di instansi kita kenal dengan profil Praja Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian yang terakhir bergotong royong. Oh, dari Ibu, Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini adalah contoh-contoh dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang bisa kita ambil, Bapak Ibu. Yang bisa kita ambil, kita bisa terapkan di kelas kita. Monggo. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil dari beberapa kata ini. Nggak perlu banyak-banyak Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu nggak perlu banyak-banyak. 3 aja udah, kalau misalnya diterapkan secara kontinu itu sudah luar biasa sekali. Daripada banyak-banyak tapi nggak ada implementasinya, nggak ada penerapannya, nggak ada wujudnya, seperti itu. Next. Nah, ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Apa ya Pak ya? Di set soalnya di off kan dulu aja. Ya. Nah, ini sing atas ini ya pokoknya. Nah, ini contohnya untuk yang bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini mungkin contoh dari peraturan yang dibuat. Ini contoh ya. Ini contoh, kemudian nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya adalah bekerja. Gitu. Kemudian contoh yang kedua, ini Bapak Ibu. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini nilai kebajikan untuk keyakinannya adalah diterima dan dimiliki, seperti itu. Ini adalah contoh keyakinan kelas, bisa nanti diterapkan di kelasnya Bapak Ibu. Next. Nah, ini sudah saya isi, harusnya belum saya isi, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Ini ada peraturan. Nah, ini ada tabel nilai kebajikan. Bedanya peraturan dan keyakinan kita Bapak Ibu, atau nilai kebajikan yang dituju. Contohnya peraturan, kalau ada peraturan kembalikan barang ke tempat, berarti nilai kebajikannya apa? Bertanggung jawab. Kemudian ada peraturan dilarang mengganggu orang lain, berarti nilai kebajikannya apa? Saling menghormati, begitu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti nilai kebajikannya menghormati orang lain dan juga komitmen kepada diri sendiri dan juga
juga sekolah. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti nilai kebajikan yang kita yakini adalah keamanan. Begitu. Next. Sampun, oke? Ini tadi tabel nilai kebajikannya, maksudnya contohnya ada 2 tabel, begitu, Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Cukup ya, karena waktunya sudah habis, time out. Jadi setelah ini nanti akan beralih materi yang disampaikan oleh Bapak Jalu Deka Kumala. Atas atensinya, saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jadi atas semangatnya luar biasa. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Masih sehat nih? Sehat jasmani dan rohani? Alhamdulillah. Mungkin ada yang rohaninya 99, ada sudah 100 nanti ya. Baik, perkenalkan Bapak Ibu, saya Jalu Deka Kumala untuk calon guru penggerak angkatan 11 yang hari ini akan mendesiminasikan untuk disiplin positif di sekolah kita. Baik, untuk mencairkan suasana kita ice break dulu Pak Jadi. Kita tolong ice break. Ice breaknya di kata yang berbeda. Oke, ini ada tebak-tebakan Bapak Ibu. Yang pertama, ayo coba tebak gambar apa ini. Itu ada gambar apa menurut Pak Jadi? Sumur ya. Kalau anak sekarang mungkin nggak ngerti kalau sumur itu seperti ini. Sekarang kan ngertinya anak sumur itu dibur. Ya. Ada sumur, U-nya diganti E, R-nya diganti T. Kira-kira apa? Ada yang bisa Bapak Ibu? Semerepet. Semut merah. Tepuk tangan luar biasa. Nanti bisa jadi geseran gitu. Ya, jawabannya adalah semut merah. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ya, ada gambar banyu gitu loh. Keran, KE-nya diganti TA. Terus ada gambar tulangnya NG-nya dicoret. Jadi apa Bapak Ibu? Keran itu berarti tarantula mau miskin. Ini saya kaitkan soal yang agak sulit ya karena kita guru SMK. Kalau mungkin bukan itu tapi soalnya gampang-gampang banget karena anak SD mungkin ya tidak aja ya. Tarantula bagus. Terus lanjut nih, coba bro. Nah, ada gambar bola, O-nya diganti E, dan ada gambar tang, T-nya diganti L. Apa Bapak Ibu? Hah? Balang. Bola. Apa betul Pak Jadi? Betul, luar biasa. Satu lagi. Terakhir. Wah, ya jawabannya Surabaya, luar biasa. Terima kasih ya. Terima kasih itu tadi briefing untuk mencairkan suasana kita agar nanti bisa atau lebih mudah menyerap materi yang akan saya paparkan. Baik, saya akan memaparkan yaitu materi posisi kontrol guru atau manusia. Karena kita sebagai di sini bersama murid, jadi disebut oleh murid-murid adalah guru. Posisi kontrol guru itu ada berapa Bapak Ibu? Ada yang mungkin yang ingat? Guru-guru BP di sini banyak 1, 2, 3. Ini pasti sudah dipelajari oleh guru BP. Ada berapa? Ada 4. Ada 5. Ada 5. Ada
ada 4 guru BB ya di sini. Materi yang akan saya sampaikan nanti yang pertama posisi kontrol dan segitiga restitusi. Karena ini guru-guru BB pasti sudah bisa. Lanjut Pak Sati. Ada 5 ya, ada 5 ya Bu Irna ya. 5. Yang pertama adalah guru itu sebagai penghukum. Nanti mungkin ada atau kemarin ya saya sebelum ditendang dari kesiswaan saya itu guru yang penghukum. Terus saya disekolahkan oleh guru lari di CGB, akhirnya gak ngerti caranya menjadi guru itu yang seperti apa. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, dari kelima ini kita nanti bisa berintrospeksi diri. Aku ini sebagai guru yang seperti apa dan akan menjadi seperti apa. Monggo Pak Jadi kita kuliti satu-satu. Yang pertama, guru adalah sebagai penghukum. Lanjut. Nah, seseorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik ataupun verbal yang biasa disampaikan Pak Eko di kelas nih Pak Eko. Bullying fisik dan bullying verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum berkata, patuhi aturan saya atau awas akan saya hukum. Biasanya saya seperti itu dulu. Kamu selalu saja salah. Kowe meneh. Biasanya seperti itu. Itu adalah guru yang penghukum. Pasti selalu yang terakhir selesai. Wong liyane serampung kok kowe itu adalah guru yang penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dia selalu nada suaranya tinggi, ya. Kowe meneh ya. Bahasa tubuhnya mata melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Telat meneh ya, terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan iso teko tepat waktu. Terus tanyakan kepada diri Anda sendiri, bagaimana perasaan murid bila gurunya berbicara seperti itu. Hasilnya kemungkinan murid akan marah. Yang pertama marah. Mungkin marahnya tidak diungkapkan, marahnya hanya di hati atau dongkol. Ya. Terus dendam dengan bersifat yang agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya sendiri, mungkin meja tulisnya, mungkin motor gurunya atau mobil gurunya. Kalau gurunya sudah keterlaluan, maksudnya menghukumnya keterlaluan. Lari tekan diri belah misalkan seperti dia benar ya. Lanjut. Nah, yang pertama tadi penghukum. Untuk yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Jadi ada guru yang sering melakukan ketika murid berbuat salah itu dikuliti sampai murid itu merasa sering berbuat salah. Lanjut. Nah, pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut, ya, dengan kasih sayang, dengan kelembutannya. Tapi pembalasan salah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bahwa dirinya itu bersalah. Saya juga punya teman di sini sering seperti itu ya, tidak pernah nyeneni, tapi kalau ngomong itu lebih ke hati. Jadi muridnya itu merasa bersalah. Nah, dari kata-kata yang keluar lembut akan seperti ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga, murid selalu mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Obat rasa bersalah ini biasanya dengan nada memelas, halus, sedih atau bahasa tubuh yang merapat pada anak atau lesu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Contohnya ya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu ini? Ibu benar-benar kecewa terhadap kamu. Terus bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti itu? Hasilnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya daripada penghukum, lebih menurunkan mental anak daripada anak tadi dihukum. Ini lebih berbahaya Bapak Ibu.
kalem, halus, tapi lebih nyelekit istilahnya kalau bahasa Jawanya. Yang ketiga yaitu teman. Jadi guru menganggap teman muridnya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid sesuai melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Kadang yang negatif itu kadang guru itu melindungi muridnya ketika berbuat salah. Contohnya, ayo bantulah demi bapak ya, nanti bapak dimarahi bapak kepala sekolah, itu contohnya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, terus tak turun dari yang ini, tolong digarap ini, itu tidak boleh. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bereskan. Teman, ya, nada suaranya ramah, akrab, bercanda, dekat dengan murid, bahasa teguh merapat pada murid, mata senyum jenaka. Adi, ayolah, bagaimana kamu sih? Kemarin kamu sudah berjanji kepada bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa. Jadi tidak ada nada memarahi, tidak ada nada yang menyelekit hati, tapi dengan tertawa ringan. Terus bagaimana perasaan murid dengan guru yang seperti ini? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Jadi menganggap teman murid itu termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ya, menjadi ketergantungan, atau kalau motivasi, teori motivasi yang dibawakan Pak Jati tadi, murid itu kalau nggak ada guru tersebut, ya mungkin lumrah gitu Pak Jati ya, tidak semangat di sekolah. Bila ada masalah, dia merasa mengandalkan guru tersebut. Yang diandalkan cuma guru, itu saja yang dianggap teman tadi. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya berbuat sesuatu bila yang menyuruh guru tersebut, termasuk motivasi eksternal ya Pak Jati. Belum tentu berlaku yang sama dengan guru lain, jadi bukan termasuk motivasi dalam diri sendiri. Lanjut. Yang keempat yaitu guru sebagai pemantau. Di sini, ini Pak. Oh, sinyalnya. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Contohnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, kalau pemantau ini, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya juga formal. Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti poin konsekuensinya? Paham Pak? Ya, terus saya harus tinggal kelas pada jam istirahat dan seterusnya. Lanjut. Ya, hasil dari guru seorang pemantau tadi, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan satu emosi yang berlebihan, tidak marah, tidak juga menyelekit hati tadi, tidak seperti teman yang tertawa, tapi hanya emosi yang datar saja. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau. Jadi setelah mengerjakan tugas tadi, guru wajib memantau. Lanjut. Ya, ini yang terakhir Bapak Ibu, yaitu guru sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya atau kesalahannya tadi, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya, menanyakan ketika ada kesalahan, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, kamu apakah bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Terus, apa rencana yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi di sini tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Jadi kita tidak bisa mengatur perilaku murid, tetapi kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Mana yang diyakini kebenarannya atau keyakinan kelasnya, mana yang tidak boleh. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid kepada kelompoknya yang lebih
baik. Bisa jadi dalam prakteknya penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Jadi ketika kita menjadi seorang manajer, bisa menjadi teman kepada murid dan bisa memantau murid. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Jadi yang paling tertinggi adalah manajer. Lanjut Mas Adi. Lanjut aja. Baik, ini Bapak Ibu. Kok potong-potong ya? Ya ini. Jadi 5 posisi kontrol tadi kan ada 5. Yang pertama apa? Tadi Bapak Ibu. Benar. Tadi pertama apa? Hukum. Yang kedua, pembuat rasa salah atau bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Di sini ada. Nah, dan yang saya sampaikan kelima posisi kontrol seorang guru tadi, yang 2 itu termasuk identitas gagal kita sebagai seorang guru. Nah, ini bisa digunakan untuk introspeksi diri kita. Ketika kita atau saya atau panjenengan melakukan 2 hal ini kepada murid ketika melakukan kesalahan, itu dinamakan identitas gagal panjenengan atau saya ketika menjadi seorang guru, yaitu penghukum dan pembuat rasa bersalah. Itu dikatakan guru yang gagal Bapak Ibu. Yang aku tuh itu dikatakan guru yang gagal karena guru yang menghukum itu identik dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Kalau pembuat rasa salah, benar gedenya sama jadi. Nah, berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam, diceramai sampai murid itu merasa gagal. Nah, terus 3 posisi kontrol guru yang dikatakan sukses atau berhasil itu ada 3 tadi. Sebagai teman, sebagai pemantau, ataupun sebagai manajer. Jadi kalau dibalik itu dari sini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jadi kita sebagai guru itu boleh sebagai teman, sebagai pemantau, atau yang paling utama sebagai manajer. Lanjut Pak Jadi. Lanjut aja. Ya. Mungkin ada yang tanyakan dari 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu. Sudah paham ya, terutama yang guru-guru BK luar biasa ini. Nah, lanjutkan untuk materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Lanjut. Nah, apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, yang memperbaiki bukan seorang guru, tetapi murid tersebut yang memperbaikinya sendiri. Lanjut. Nah, segitiga restitusi tadi kan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu contohnya berkata tidak ada manusia yang sempurna. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Ya, yang tidak pernah berbuat salah itu adalah malaikat. Yang salah terus itu namanya setan. Ribet Pak Jadi. Kalau yang tidak pernah salah, yang selalu taat pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah malaikat. Ini yang selalu ingkar kepada Allah adalah setan. Kalau manusia di tengah-tengah, kadang benar, kadang salah. Terus yang kedua yaitu validasi tindakan salah. Nah, kamu tuh punya salah, tapi saya yakin bahwa kesalahan itu punya alasan. Adakah cara yang lebih efektif untuk memperbaiki kesalahannya? Ya. Tuh, contohnya untuk validasi tindakan salah. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang kita sepakati? Jadi kalau ada anak berbuat kesalahan, dikembalikan kepada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Lanjut Pak Jadi. Nah, ini sudah saya contohkan tadi ya. Jadi yang pertama menstabilkan identitas dengan berkata tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia pernah berbuat salah. Lanjut. Validasi kebutuhan, bukan kebutuhan harusnya. Validasi tindakan salah, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan tersebut. Lanjut. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ketika anak berbuat salah harus dikembalikan kepada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Lanjut.
Nah ini ada satu kasus Bapak Ibu. Kita kelihatan betul Pak Eko. Saya tanyakan pada guru-guru BP ini bapaknya ini. Ada satu kasus. Ada Pak Joko, Mario dan Adi. Ya, Mario dan Adi ini seorang murid ya. Pak Joko dulu, Mario dan Adi. Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Terus Mario dan Adi menjawab, iya Pak. Tadi pada jam istirahat pagi, kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah. Ibu Dina itu kepala sekolah. Ketika beliau sedang berjalan, ini kasusnya cerita nyata Pak Jati dulu di SMP. Kalau terus Pak Joko, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Maria dan Adi menjawab, iya Pak, dengan wajah sedih dan muka menundukkan, takut ya berbuat kesalahan. Lalu kesalahannya itu melempar makanan kepada kepala sekolah. Terus Pak Joko, Adi, ada informasi yang kamu tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi apa? Tapi kami tidak sengaja, okay? Tidak sengaja ini garis bawahi. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Tentu dua anak tadi menjawab, iya. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini, situasi kesalahan tadi. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya, ya. Pasti seru ya main lempar-lempar makanan begitu. Mari kita menjawab, iya Pak. Bisa? Terus Pak Joko, ya Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan adalah merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Mari kita menjawab, iya Pak. Pak Joko, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan? Mario menjawab, kita harus bersikap baik satu sama lain. Nanti menjawab, menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Pak Joko, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Bu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Menjawab, tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Mereka menjawab, iya Pak. Nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku dengan baik. Lanjut. Baik. Nomor 1. Nomor 1 Bapak Ibu. Dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktekkan oleh Pak Joko tadi atau guru tadi? Jelaskan. Sebagai apa Bapak Ibu? Kan ada 5 atau tadi toh? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Yang dilakukan Pak Joko tadi termasuk yang mana? Ya? Teman. Pak Eko? Enggak Pak Eko. Pak Joko tadi sudah melakukan apa? Sebagai kontrol guru sebagai apa? Sebagai manajer luar biasa. Pak pemantau. Ada yang manajer, ada yang pemantau. Pak Indra manajer. Baik. Kalau di sini, kalau di mana di posisi Pak Joko tadi adalah ini nggak ada jawabannya ya, jawabannya di LMS. Dan menurut Fasil ya, kan Fasil ya. Di sini di pembelajaran CKP Pak, yang betul itu Pak Joko posisi kontrolnya sebagai guru adalah sebagai manajer. Kenapa? Manajer dengan pemantau itu bedanya di keyakinan kelas. Jadi kalau di pemantau itu tidak memakai keyakinan kelas, tapi di manajer. Tadi kan Pak Joko ilustrasinya memakai keyakinan kelas, dikembalikan kepada keyakinan kelas itu sebagai manajer. Berarti di sini jawabannya adalah sebagai manajer. Karena jelaskan. Karena Pak Joko mengembalikan masalah tersebut kepada keyakinan kelas atau sekolah. Luar biasa, pertanyaan untuk Bapak. Yang kedua.
Yang itu tadi Pak anu nggih. Pak Uku ikut ya tadi. Yang Pak Eko sama mungkin belum diterangkan Pak Zaidun tadi. Nanti kita diterangkan sendiri Pak. Gunaimah apa jenengan? Gunaimah gitu. Ya. Kebutuhan yang dipenuhi oleh Mario dan Andi adalah kebutuhan rasa senang. Jadi ada 5 Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ben diterangkan Gunaimah lagi nanti ya. Terus nomor 3, apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitasnya di mana? Digeser slide-nya dulu Pak. Menstabilkan, geser lagi. Menstabilkan identitasnya. Oh, cepat. Menstabilkan identitasnya yang mana Bapak Ibu? Menstabilkan identitasnya yang gimana? Ya, semua orang pernah berbuat salah. Menstabilkan identitas itu mengayam-ayam murid. Mengayam-ayam apa sih? Tidak menakut-nakuti murid. Ketika ada murid berbuat salah, dibuat tidak takut. Itu menstabilkan identitas. Yang mana Bapak Ibu? Jangan apa jadi? Gede itu. Nah, yang mana Bapak Ibu? Naik. Nah itu. Mana? Ya. Baiklah Bapak di sini bukan mencari siapa yang salah. Dengan anak dibicara atau diomongi seperti itu, mental anak menjadi naik, merasa tidak akan dimarahi gitu loh. Jadi menstabilkan identitas itu ngeyem-ngeyem anak atau menstabilkan identitas anak. Baik, luar biasa. Terus pertanyaan terakhir. Memvalidasi tindakan salah yang mana Bapak Ibu? Validasi tindakan salah. Geser. Ya? 99. Memvalidasi tindakan salah. Yang mana? Validasi tindakan salah. Geser Pak 98. Validasi 98. Yang mana Pak? Yang mana Pak? Validasi tindakan salah. Pak Jokowi yang kedua. Sekarang mari itu yang ketiga, itu keyakinan kelasnya Pak. Itu yang manajer tadi, yang 98 pakai 98. Bawah. Nah ini. Validasi tindakan salah itu kan mencari alasannya. Jadi menanyakan yang kalian lakukan pasti kesalahan yang kalian lakukan tadi pasti punya alasan. Itu namanya validasi tindakan salah. Terus yang ketiga, pertanyaan yang ketiga tadi menanyakan keyakinan selanjutnya tadi yang halaman 99 tadi. Begitu ya Bapak Ibu? Pertanyaan terakhir, kira-kira sesuai prinsip restitusi apa yang dilakukan Mario dan Andi untuk memperbaiki kesalahan mereka pada ibu Dina? Nah ini kita sebagai guru tidak menganjurkan, tidak menuntut, tapi membuat mereka berpikir bagaimana memperbaiki kesalahan. Kira-kira apa yang akan dilakukan Mario dan Andi untuk memperbaiki kesalahannya Bapak Ibu? Kira-kira? Mungkin Pak Ibu pakai guru-guru BP luar biasa seperti ini. Ya, minta maaf Pak. Oke, lanjut. Satu minta maaf, Setelah itu betul ya Pak? Apakah minta maaf sudah selesai? Ya, betul. Meminta maaf, memarah, mencari Bu Dina untuk meminta maaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru untuk penerapan segitiga restitusi ini mungkin kita sudah pernah melakukannya, ya kita sudah pernah melakukannya tapi tidak sadar. Oh ternyata seperti itu segitiga restitusi. Saya pun sendiri juga sering melakukan seperti itu, tapi nggak urut. Jadi kalau segitiga restitusi kan ada urutannya. Tidak urut pun tidak apa Bapak Ibu. Jadi tidak urut pun tidak apa-apa. Tapi kan untuk menstabilkan menstabilkan identitas ini harus gitu Bapak Ibu. Jadi anak itu dibuat
untuk tidak down dulu. Wah, dicoloknya BK itu mesti ada dunia ini dunia. Ya, kita pokoknya membuat BK itu tidak menjadi ruangan yang menyeramkan. Disegitiga restitusi. Ya itu Ibu Bapak untuk penyampaian saya hari ini dari 5 posisi kontrol dulu dan segitiga restitusi. Mungkin banyak kurangnya itu dari saya, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC saya untuk Pak Jadi. Bapak Ibu yang saya hormati dan rekan-rekan CGP yang saya banggakan, demikianlah acara kami dari kegiatan berbagai praktik tentang budaya positif, yaitu kegiatan diseminasi kepada rekan Jawa di SMK Negeri 1 Giri Tontrol. Kami dari ketiga-tiganya sudah menyampaikan tentang budaya positif, mungkin bisa diimplementasikan bersama-sama nantinya di sekolah kita, karena tidak mungkin kita bertiga akan mengimplementasikan tanpa bersama-sama untuk melakukan kegiatan tersebut. Dan yang kedua, saya mengaturkan banyak terima kasih Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Mungkin ada salah kata, mungkin kurangnya tempat dan lain sebagainya. Mohon kami dari rekan-rekan CGP di sini sekali lagi mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Nanti akan dilanjutkan yaitu kegiatan diseminasi dari Bapak Yunanto Indra. Demikian, selebihnya kami mohon maaf, saya sebagai pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.